Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, para pendengar setia kisah misteri di Shyflash Channel, serta para pembaca budiman di shyflash.com. Kembali lagi, kami akan mengajak Anda menyelami sebuah kisah nyata yang terjadi di balik tembok putih fasilitas kesehatan yang seharusnya menjadi tempat penyembuhan, namun justru menyimpan luka dan dendam yang menganga. Di sudut negeri yang jauh dari hiruk-pikuk kota, di sebuah desa yang selalu diselimuti kabut, berdiri sebuah bangunan tua. Namanya, Puskesmas Berdarah. Bukan karena catnya, melainkan karena sejarah kelam yang melekat pada setianya bata. Malam ini, kami akan membuka tirai misteri yang telah lama terkubur di sana. Sebuah kisah tentang cinta terlarang, pengkhianatan berdarah, dan arwah yang tidak bisa beristirahat sebelum keadilan menyentuhnya. Mari, duduk yang tenang, rapatkan selimut, dan biarkan kami memandu Anda memasuki pusaran kutukan yang bermula dari satu dosa, namun berujung pada tragedi yang memilukan. Siapkan hati Anda, karena kisah yang akan Anda dengar malam ini adalah kisah nyata yang mungkin akan membuat Anda berpikir ulang tentang tempat-tempat yang paling Anda percayai. Kabut pagi selalu menyelimuti desa kelam, seperti selimut tebal yang berusaha menutupi rahasia-rahasianya. Di tengah desa yang sunyi itu, berdiri sebuah bangunan tua bergaya kolonial dengan cat putih yang sudah mengelupas dan jendela-jendela tinggi yang seolah selalu memandang dengan kosong. Itulah Puskesmas Berdarah, nama yang diberikan warga bukan karena warna catnya, melainkan karena sejarah kelam yang melekat pada setiap bata bangunannya. Siti Aisyah, dengan hati berdebar-debar campur bangga, melangkah memasuki halaman puskesmas untuk pertama kalinya. Pengangkatan sebagai CPNS bidan adalah mimpi yang jadi kenyataan, meski lokasi penempatannya jauh dari kota dan terasa terpencil. Semangatnya yang menggebu-gebu sedikit meredup saat pandangannya menangkap kesunyian yang tak wajar di sekeliling fasilitas kesehatan itu. Tak ada keramaian pasien, hanya beberapa orang staf yang lalu lalang dengan langkah cepat dan wajah-wajah muram. "Bidan Siti, selamat datang," sapa seorang perawat paruh baya dengan suara datar. Namanya Ibu Ani, matanya menghindari kontak langsung. Kamar kerja bidan ada di ujung koridor. Itu, kamar yang dulu dipakai bidan Indirasari. Nama itu diucapkan dengan bisikan, seolah takut didengar oleh dinding. Siti mengangguk. Rasa penasaran mulai menggelitik. Ia pernah mendengar sekilas tentang bidan Indirasari, pendahulunya yang tewas secara misterius. Tapi detailnya samar, seperti kabut di luar. Sepanjang hari pertama, Siti merasakan tatapan aneh dari staf senior dan bahkan dari beberapa warga yang datang berobat. Setiap kali ia bertanya tentang prosedur atau kondisi puskesmas, jawabannya selalu singkat dan percakapan akan dialihkan. Suasana tegang dan penuh rahasia itu membuat kulitnya merinding. Saat ia membersihkan meja kerjanya di ruang bidan, jarinya menyentuh sudut laci yang agak longgar. Dengan iseng, ia menariknya. Di balik laci, terselip selembar foto Polaroid yang sudah memudar. Foto itu menunjukkan seorang wanita cantik dengan seragam bidan, tersenyum lebar. Di sampingnya, berdiri seorang pria tampan berkacamata dengan jas dokter. Latarnya adalah taman belakang puskesmas. Wanita itu pasti Indirasari. Pria itu, Dr. Budi Santoso, kepala puskesmas yang kini selalu tampak dingin dan berjarak. Tapi yang membuat nafas Siti tersendat adalah cara mereka berdiri berdekatan, dan senyum di wajah mereka yang terlalu intim untuk sekadar hubungan atasan dan bawahan. Malam pertama di rumah dinas yang disediakan, sebuah bangunan kayu sederhana di belakang puskesmas, terasa sangat panjang. Angin malam berdesir melalui celah-celah jendela, menciptakan suara seperti bisikan. Siti terbangun dari tidurnya yang gelisah oleh suara tangisan bayi. Tangisan itu lemah, terputus-putus, seolah datang dari jauh, mungkin dari arah puskesmas. Ia mendekatkan telinganya ke jendela. Tangisan itu menghilang, digantikan oleh suara lain, suara langkah kaki perempuan, berjalan pelan di teras rumahnya, diikuti oleh suara mendesah panjang, seperti seseorang yang kesakitan.
Jantung Siti berdebar kencang. Ia memberanikan diri mengintip melalui tirai jendela. Di bawah cahaya bulan pucat, ia melihat bayangan seorang wanita dengan rambut panjang terurai, berjalan mondar-mandir. Wanita itu mengenakan sesuatu yang longgar di tubuhnya, seperti gaun hamil. Sebelum Siti bisa berteriak, bayangan itu menoleh ke arah jendela. Wajahnya pucat, mata kosong, dan di bagian perutnya terlihat noda gelap yang mengembang seperti darah. Siti menjerit dalam hati dan menyembunyikan wajahnya di balik tirai. Saat ia memberanikan diri melihat lagi, halaman sudah kosong. Hanya kabut malam yang bergulung-gulung. Apakah itu halusinasi karena kelelahan? Atau penampakan yang dikisahkan secara berbisik-bisik oleh warga? Bisikan pertama tentang kutukan puskesmas berdarah mulai merayap di pikirannya. Dan Siti tahu, ini baru awal dari teror yang akan ia hadapi. Keesokan harinya, Siti mencoba menepis kejadian malam itu sebagai imajinasi. Ia fokus pada pekerjaan, membantu persalinan seorang ibu muda dari dusun terdekat. Prosesnya lancar, namun suasana di ruang bersalin terasa sangat dingin dan hening, seolah udara sukacita kelahiran bayi tidak bisa menembus dinding ruangan itu. "Bidan, hati-hati di malam hari," bisik si ibu muda tiba-tiba saat hanya mereka berdua di ruangan, suaranya parau. Terutama kalau dengar tangisan bayi atau langkah kaki. Itu arwah Bidan Indi. "Dia masih mencari." "Mencari apa?" tanya Siti, berusaha tenang. "Mencari anaknya, dan orang yang mengkhianatinya," jawab si ibu, lalu cepat-cepat menutup mulutnya seolah takut telah mengatakan terlalu banyak. Ia segera meminta izin pulang, meninggalkan Siti dengan pertanyaan yang semakin menggunung. Rasa kesendirian Siti sedikit terobati oleh kedatangan Ratna, teman kuliahnya yang juga baru ditugaskan di puskesmas tetangga dan datang berkunjung. Senangnya bertemu wajah familiar sirna ketika Siti menceritakan kejadian malam sebelumnya dan bisikan-bisikan aneh yang ia dengar. "Kamu yakin gak kecapean, Siti?" tanya Ratna, skeptis. "Mungkin cuma suara angin atau binatang." "Aku tahu apa yang aku lihat dan dengar, Rat," jawab Siti tegas. Untuk meyakinkan temannya, dan juga dirinya sendiri, ia mengajak Ratna menginap di rumah dinasnya malam itu. Malam itu, mereka berdua terjaga. Suasana hening terasa menindas. Lalu, tepat tengah malam, suara itu datang lagi. Bukan tangisan bayi, melainkan suara ketukan pelan di pintu belakang. Tok, tok, tok. Teratur dan penuh kesengajaan. "Siapa?" teriak Ratna, suaranya gemetar. Tidak ada jawaban, hanya ketukan yang terus berlanjut. Siti memberanikan diri mendekati jendela dapur yang menghadap ke pintu belakang. Dari balik gorden, ia melihat sesosok bayangan wanita berdiri di sana, menghadap pintu. Cahaya bulan menyinari gaun longgar yang dikenakannya, mempertegas siluet tubuh yang sedang hamil tua. Wanita itu menunduk, seolah menatap sesuatu di tangannya. Tiba-tiba, wanita itu menoleh ke arah jendela. Ratna yang ikut mengintip menjerit nyaring. Wajah pucat dengan mata menghitam itu seolah menatap langsung ke dalam jiwa mereka. Lalu, dengan gerakan lambat, wanita itu mengangkat tangannya. Di tangannya, tergenggam sesuatu yang kecil dan gelap, seperti janin yang tak bernyawa. Ratna pingsan. Siti, dengan sisa keberanian, mengambil senter dan membuka pintu dengan gemetar. Tidak ada siapa-siapa di luar, hanya udara dingin dan tanah lembab. Namun, di depan pintu, terdapat jejak kaki berair, jejak yang basah dan kemerahan, seperti tercampur darah dan air ketuban. Jejak itu mengarah ke arah puskesmas berdarah, menghilang di balik pintu utama yang terkunci. Keesokan paginya, Ratna masih shock. Mereka sepakat untuk menyelidiki rahasia apa yang disembunyikan oleh puskesmas ini. Siti teringat foto tersembunyi Indirasari dan Dr. Budi. Apakah hubungan terlarang mereka adalah kunci dari semua teror ini? Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang bidan Indirasari. Meski itu berarti menentang peringatan tak terucap dari seluruh staf dan warga. Pencariannya membawanya ke arsip tua di gudang belakang.
Di antara tumpukan berkas berdebu, ia menemukan file personalia Indirasari. Semua tampak normal, hingga ia menemukan catatan cuti hamil yang tidak resmi, diarsipkan terpisah dan bertanggal sekitar 9 bulan sebelum kematiannya. Tidak ada nama ayah yang tercatat. Lalu, ada selembar surat pribadi yang terselip, hampir robek. Hanya beberapa kata yang terbaca, janji kita. Budi, jangan tinggalkan aku, bayi kita. Nama, Budi, membuat bulu kuduk Siti berdiri. Dr. Budi Santoso. Perselingkuhan itu bukan lagi dugaan. Itu nyata. Tapi di mana bayi itu? Apakah Indirasari melahirkannya sebelum tewas? Jika iya, apa yang terjadi pada bayi tersebut? Saat Siti merenungkan hal ini, ia mendengar langkah kaki di lorong gudang. Seseorang sedang mendekat. Dengan cepat ia menyembunyikan surat itu di saku seragamnya. Saat ia berbalik, Dr. Budi Santoso berdiri di pintu masuk gudang, wajahnya dingin dan tak terbaca. Bidan Siti, sedang mencari sesuatu? Tanyanya, suaranya rata. Hanya memeriksa arsip lama, Dok, jawab Siti, berusaha tenang. Dr. Budi mengamatinya sejenak, matanya seperti menelusuri setiap detail wajah Siti. Hati-hati dengan barang-barang lama di sini. Banyak yang tidak perlu digali-gali lagi. Fokus saja pada tugasmu. Ucapannya terdengar seperti peringatan halus. Setelah Dr. Budi pergi, Siti menarik napas lega, tapi juga semakin yakin bahwa ia berada di tengah-tengah rahasia besar yang berbahaya. Arwah Indirasari bergentayangan mencari anaknya, dan Dr. Budi, serta mungkin orang lain, berusaha mati-matian menutupi rahasia itu. Siti merasa dirinya seperti orang yang tidak sengaja menginjak sarang lebah, dan sekarang lebah-lebah berbahaya itu mulai terbang mengelilinginya, siap menyengat kapan saja. Desas-desus tentang kehadiran Siti yang mulai melihat sesuatu menyebar cepat di desa. Beberapa warga mulai menghindarinya, menganggapnya pembawa sial. Namun, seorang pria asing justru mendatanginya di puskesmas beberapa hari kemudian. Pria itu tampak lesu, matanya sembab, dan pakaiannya berdebu. "Permisi, saya mencari Bidan Indirasari," katanya dengan suara serak. "Namaku Ahmad, aku tunangannya." Siti terkejut. Ia mengajak Ahmad ke ruang konsultasi yang sepi. Ahmad bercerita bahwa ia dan Indirasari bertunangan secara adat di kampung halamannya di seberang pulau. 6 bulan lalu, Indirasari tiba-tiba berhenti membalas pesan dan teleponnya. Ia khawatir dan akhirnya memutuskan untuk datang mencari. Sesampainya di desa Kelam, yang ia dengar justru kabar kematian tunangannya secara misterius. Mereka bilang dia bunuh diri. Tapi aku tidak percaya. Ahmad menggenggam tangannya kuat-kuat. Indi punya rencana besar bersama aku. Dia tidak mungkin melakukan itu. Siti merasa iba. Ia juga mulai meragukan versi bunuh diri yang selama ini didengung-dengungkan. Dari penampakan yang ia lihat, arwah Indirasari penuh dengan kesedihan dan kemarahan, bukan ketenangan orang yang memilih mengakhiri hidupnya. "Apa yang terakhir kali kalian bicarakan?" tanya Siti dengan hati-hati. Ahmad menghela napas. Dia bilang, ada sesuatu yang penting harus dia selesaikan di sini. Dia bicara tentang sebuah tanggung jawab baru. Suaranya terdengar bahagia, tapi juga khawatir. "Aku pikir itu tentang pekerjaannya." Ia mengeluarkan foto kecil dari dompetnya. Foto Indirasari yang tersenyum ceria. "Dia janji akan segera menyusul aku setelah urusannya selesai." Tanggung jawab baru? Siti teringat catatan cuti hamil dan penampakan wanita hamil. Apakah tanggung jawab baru itu adalah bayi yang dikandungnya? Perselingkuhan dengan Dr. Budi pasti tidak direncanakan Indirasari. Mungkin awalnya hanya godaan atau tekanan dari atasan, yang berujung pada kehamilan tidak diinginkan. Kehadiran Ahmad seperti angin segar sekaligus petir bagi Siti. Ia punya sekutu untuk mencari kebenaran. Namun, kehadiran Ahmad juga seperti mengaduk sarang tawon yang sudah gelisah. Dr. Budi, yang melihat Ahmad berkeliaran di puskesmas, langsung menunjukkan sikap tidak senang. "Bidan Siti,
Pasien dan keluarga pasien saja yang boleh berkeliaran di sini, tegurnya suatu sore. Pria itu bukan warga sini. Lebih baik ia tidak terlalu sering datang. Dia tunangan almarhum Bidan Indirasari, Dok. Hanya ingin mencari tahu, jawab Siti berani. Sekilas, Siti melihat cahaya panik melintas di mata Dokter Budi sebelum kembali dingin. Kematian Indirasari adalah tragedi memilukan yang sudah selesai secara hukum. Membangkit-bangkitnya hanya akan menyakiti keluarga yang ditinggalkan, termasuk istri saya. Nada suaranya mengandung ancaman halus. Istri Dokter Budi, Sarah, adalah wanita lain yang membuat Siti penasaran. Ia jarang terlihat, dan jika muncul selalu dengan ekspresi masam dan tatapan sinis, terutama kepada para bidan muda. Suatu kali, Siti melihat Sarah mengantar seorang balita berusia sekitar setahun ke puskesmas untuk imunisasi. Balita itu cantik, tapi wajah Sarah saat memandangnya sangat kompleks. Ada kemarahan, kesedihan, dan sebuah keputusasaan yang dalam. Yang aneh, saat balita itu menangis, Sarah memeluknya dengan kasar, bukan dengan kelembutan seorang ibu. Lalu ia menatap Siti dengan tajam sebelum pergi, seolah memperingatkan agar tidak mendekati anak itu. Malam itu, setelah Ahmad menginap di Wisma Desa, Siti dan Ratna, yang masih trauma tapi penasaran, memutuskan untuk melakukan pengamatan diam-diam ke rumah dinas Dokter Budi yang megah, terletak agak terpisah di bukit kecil. Dari balik semak, mereka melihat cahaya dari jendela kamar atas. Siluet Sarah terlihat sedang mengayun-ayunkan sesuatu di tangannya, sebuah boneka. Tidak, gerakannya terlalu halus untuk boneka. Itu seperti seorang bayi. Tiba-tiba, lampu kamar itu padam. Beberapa detik kemudian, pintu depan rumah terbuka. Sarah keluar dengan tergesa-gesa, membawa sebuah koper kecil. Ia berjalan cepat menuju gudang di samping rumah. Siti dan Ratna mengikutinya dari jarak aman. Dari celah pintu gudang yang terbuka sedikit, mereka melihat Sarah membuka koper. Isinya bukan pakaian, melainkan barang-barang bayi. Bedong, botol susu, dan mainan kerincingan. Dengan gerakan hampir ritualistik, Sarah mengeluarkan barang-barang itu satu persatu, lalu mulai berbicara sendiri. Dia harus pergi, bisiknya keras. Aku tidak tahan lagi melihat wajahmu setiap hari. Wajah dia dan wajah wanita itu. Lalu, suara tangisan bayi yang teredam terdengar dari dalam koper. Tidak, itu mustahil. Suara tangisan itu seolah datang dari dalam gudang itu sendiri, menggema di antara tumpukan barang. Sarah berteriak ketakutan, melemparkan botol susu ke dinding hingga pecah. Diamlah, kau sudah mati, ibumu juga sudah mati. Ratna menggenggam tangan Siti dengan kencang, hampir menjerit. Siti menutup mulut Ratna. Mereka menyaksikan Sarah histeris, merobek-robek bedong dengan tangan, lalu akhirnya menangis terseduh-seduh di lantai gudang yang kotor. Siti kini mulai menyusun puzzle. Bayi hasil perselingkuhan Indirasari dan Dokter Budi mungkin masih hidup. Dan bayi itu diasuh oleh Sarah, istri yang dikhianati. Sebuah pengasuhan yang penuh kebencian dan mungkin penyiksaan psikologis. Apakah ini yang dicari arwah Indirasari? Anaknya yang dirawat oleh wanita yang membencinya? Pulang dengan gemetaran, Siti tahu ia telah mengintip ke dalam neraka rumah tangga yang penuh kepalsuan dan penderitaan. Tapi siapa yang membunuh Indirasari? Apakah Sarah, yang cemburu buta? Ataukah Dokter Budi, yang ingin menutupi skandalnya? Atau ada orang lain yang terlibat? Misteri semakin dalam, dan bahaya semakin nyata di setiap sudut bayangan desa kelam. Arwah Indirasari tidak akan beristirahat, dan Siti merasa dirinya kini ditarik masuk ke dalam pusaran kutukan yang sama, sebuah kutukan yang bermula dari perselingkuhan terlarang di balik tembok puskesmas berdarah. Ketenangan di puskesmas berdarah semakin rapuh. Setelah kejadian di gudang rumah Dokter Budi, Siti merasa diawasi. Tatapan Dokter Budi lebih sering mengikuti gerak-geriknya, dan Sarah sekali waktu, kebetulan, lewat di depan rumah dinasnya, hanya untuk menatapnya dengan mata penuh kebencian yang membara.
Ahmad, yang semakin putus asa karena jalan buntu, memutuskan untuk mengambil risiko. Ia menyelinap ke dalam puskesmas larut malam, berharap menemukan petunjuk di ruang kerja Indirasari. Siti, yang merasa bertanggung jawab, memutuskan untuk menemaninya, meski jantungnya berdebar-debar kencang. Dengan senter tangan, mereka menyusuri lorong-lorong gelap. Suasana puskesmas di malam hari benar-benar berbeda, dingin, sunyi, dan penuh dengan bayangan yang seolah hidup sendiri. Ruang bidan tempat Indirasari dan sekarang Siti bekerja terasa paling menyeramkan. Udara di dalamnya terasa berat dan berbau disinfektan campur sesuatu yang manis, seperti aroma melati yang terlalu kuat. Ahmad dengan hati-hati membuka laci-laci meja. Kebanyakan berisi alat-alat medis dan berkas biasa. Namun, di balik sebuah papan penjepit berkas yang longgar, ia menemukan sesuatu, sebuah buku harian kecil bersampul kulit coklat. "Ini punya Indi," bisik Ahmad, suaranya bergetar. Mereka membukanya dengan gemetar. Isinya adalah curahan hati Indirasari. Halaman-halaman awal penuh dengan kegembiraan tentang pekerjaan barunya dan tunangannya yang jauh, Ahmad. Lalu, perlahan-lahan, nada berubah. Ia menulis tentang tekanan dari atasannya, Dr. Budi, yang terlalu perhatian. Kemudian tentang perasaannya yang campur aduk, takut, bersalah, tapi juga terpikat. Entri berikutnya menceritakan kepanikannya saat menyadari kehamilannya. Dia janji akan mengurus semuanya, tulis Indirasari dengan tulisan yang tak stabil. "Tapi aku takut." Sarah, istrinya, mulai curiga. Matanya seperti pisau. Halaman-halaman selanjutnya lebih suram. Indirasari menulis tentang rencananya untuk pergi, meninggalkan semua ini, kembali pada Ahmad. Ia bahkan sudah membeli tiket pesawat. Tapi ada satu hal yang mengganjal, "Aku tidak bisa meninggalkan bayiku." Budi bilang Sarah akan merawatnya, tapi aku tahu itu dusta. "Aku harus membawa bayiku pergi." Besok malam, di ruang bersalin, semua akan berakhir atau dimulai. Entri terakhir itu bertanggal sehari sebelum Indirasari ditemukan tewas. Ruang bersalin, gumam Siti. Itu adalah ruangan yang selalu terasa paling dingin dan mengerikan baginya. Mereka berdua menatap satu sama lain, memahami risiko yang harus diambil. Dengan napas tertahan, mereka berjalan menuju ruang bersalin di ujung lorong. Pintunya terkunci, tetapi Ahmad, dengan skill yang tak pernah diceritakannya pada Siti, berhasil membukanya dengan sepotong kawat. Ruang itu gelap gulita. Sinar senter mereka menyapu ruangan, tempat tidur bersalin, meja instrumen, lampu operasi yang diselubungi kain. Semuanya tampak normal, tapi ada bau aneh yang menggantung di udara, bau logam tua dan daging busuk yang samar. Ahmad menyorotkan senternya ke sudut ruangan, di balik sebuah tirai pemisah. Di sana, ada sebuah lemari besi tua. Ia mencoba membukanya, tetapi terkunci. Siti, yang matanya lebih terbiasa dengan gelap, melihat sesuatu di lantai dekat lemari. Sebuah noda berwarna gelap, hampir hitam, yang meresap ke dalam ubin. Noda itu berbentuk tidak beraturan, seperti genangan. Tanpa pikir panjang, Siti berlutut dan menyentuh noda itu dengan ujung jarinya. Dingin dan kering, tapi saat senter menyinari tepat ke noda itu, warnanya terlihat jelas, coklat tua kehitaman. Warna darah kering. Tiba-tiba, lampu neon di langit-langit berkedip-kedip sekali, lalu menyala dengan redup, membanjiri ruangan dengan cahaya kehijauan yang mengerikan. Suara statik radio komunikasi di dinding menyala sendiri, memancarkan suara desisan, lalu sebuah suara. Suara perempuan, teredam dan penuh penderitaan, bergumam pelan. "Tolong, anakku, di mana?" Siti dan Ahmad membeku. Suara itu terdengar familiar dari penampakan yang Siti lihat. Itu suara Indirasari. Lalu, dari balik tirai di sudut lain, sebuah bayangan mulai terbentuk. Perlahan-lahan, membentuk siluet seorang wanita dengan perut buncit. Dia tidak berjalan, tapi seolah melayang mendekati mereka. Senter di tangan Ahmad jatuh ke lantai, mati.
Hanya cahaya neon redup yang menerangi sosok itu. Wajahnya pucat, mata menghitam kosong. Di gaunnya yang longgar, noda merah darah segar terlihat mengembang dari area perutnya. Tangannya terulur, seolah meminta sesuatu. "Ahmad," bisik Siti, suaranya nyaris tak terdengar. Ahmad, yang wajahnya pucat bagai mayat, hanya bisa menatap sosok itu. "Indi," teriaknya lirih, penuh rasa sakit dan kerinduan. Sosok itu berhenti beberapa langkah di depan mereka. Kepalanya menoleh ke arah lemari besi, lalu kembali menatap mereka. Bibirnya yang pucat bergerak, tapi tidak ada suara yang keluar. Namun, di kepala Siti dan Ahmad, sebuah pesan muncul begitu saja, seperti bisikan langsung ke dalam pikiran. "Dia di dalam." Lalu, dengan tiba-tiba, lampu neon meledak dengan suara keras, menyisakan kegelapan total. Suara radio statik juga terputus. Dalam kegelapan yang pekat, Siti mendengar suara langkah cepat mendekat dari lorong, langkah kaki manusia, bukan hantu. "Cepat, keluar!" teriak Siti, meraih tangan Ahmad yang masih terpaku. Mereka bergegas keluar dari ruang bersalin, menyusuri lorong gelap dengan memori. Saat mereka hampir mencapai pintu keluar, senter besar menyorot wajah mereka. "Apa yang kalian lakukan di sini?" Suara Dokter Budi yang dingin dan marah menggema di lorong. Di belakangnya, berdiri dua orang satpam puskesmas. Siti dan Ahmad tertangkap basah. Malam itu, mereka tidak hanya menemukan jejak terakhir Indirasari, tetapi juga membuat diri mereka menjadi target berikutnya dalam misteri berdarah puskesmas berdarah. Lemari besi di ruang bersalin menyimpan rahasia apa? Dan bisikan, "Dia di dalam," merujuk pada siapa? Bayi yang hilangkah? Atau sesuatu yang lebih mengerikan? Pertempuran antara yang hidup dan yang mati, antara penutupan rahasia dan pencarian kebenaran, kini memasuki babak yang lebih berbahaya. Ahmad dan Siti dibawa ke ruang kepala puskesmas. Cahaya lampu neon yang terang benderang menyoroti wajah Dokter Budi yang marah dan penuh kecurigaan. Menyusup di malam hari, mengobrak-abrik fasilitas negara. "Ini bisa kau hadapi tuntutan pidana." Bidan Siti, hardik Dokter Budi, menatap Siti dengan tajam. Lalu ia berpaling ke Ahmad. "Dan Anda, yang bukan siapa-siapa di sini, berani masuk tanpa izin?" Ahmad, yang masih terguncang oleh penampakan tunangannya, justru memberanikan diri. "Kami mencari kebenaran tentang kematian Indirasari. Dan kami tahu Anda terlibat, dokter." Dokter Budi terdiam sejenak, wajahnya berkerut. "Kalian tidak tahu apa-apa. Indirasari bunuh diri karena depresi pasca melahirkan. Itu fakta hukum." "Lalu di mana anaknya?" sergah Siti, mengambil kesempatan. "Anak hasil hubungan Anda dengannya?" Seketika, udara di ruangan itu menjadi beku. Dokter Budi menatap Siti dengan pandangan yang bisa membunuh. Dua satpam yang berdiri di dekat pintu saling pandang, tidak nyaman. "Kau," desis Dokter Budi, "kau jangan asal bicara. Kau tidak punya bukti. Kami punya buku hariannya." Ahmad membual, mencoba menekan. Padahal buku harian itu masih tersembunyi di balik jaketnya. Dokter Budi tertawa pendek, sinis. "Buku harian? Itu hanya khayalan seorang wanita tidak stabil. Sekarang, keluar dari sini. Dan jika besok aku masih melihat kalian berdua berkeliaran atau menyebarkan fitnah, aku akan memanggil polisi dan melaporkan kalian karena pencemaran nama baik dan pelanggaran keamanan." Mereka diusir dari puskesmas. Di luar, udara malam terasa menusuk tulang. Ahmad menggigil, bukan karena dingin, tapi karena kemarahan dan kesedihan. "Dia berbohong, Siti. Indi tidak bunuh diri. Arwahnya menunjukkan kita ke lemari besi itu." Siti mengangguk, pikirannya berputar cepat. Mereka butuh bukti fisik, sesuatu yang tak terbantahkan. Dan kuncinya ada di lemari besi ruang bersalin. Tapi bagaimana membukanya? Dan apa yang ada di dalamnya? Keesokan harinya, Siti mencoba bertindak normal, meski setiap tatapan Dokter Budi terasa seperti belati. Ia perhatikan bahwa akses ke ruang bersalin kini lebih dibatasi.
Seorang satpam sering berjaga di lorong menuju ruangan itu. Namun, Siti punya satu kelebihan, ia adalah bidan. Ia punya alasan untuk masuk ke ruang bersalin jika ada pasien yang akan melahirkan. Kesempatan itu datang 2 hari kemudian. Seorang ibu dari dusun terpencil dibawa dengan kondisi hampir melahirkan. Semua staf sibuk, ruang bersalin menjadi pusat keramaian. Dalam kesibukan itu, Siti menyelinap mendekati lemari besi. Ia mencoba gagangnya, masih terkunci. Kuncinya pasti ada pada Dokter Budi atau mungkin perawat kepala. Saat ia memeriksa pasien, pikirannya melayang ke lemari itu. Apa yang disembunyikan di dalamnya? Dokumen, atau sesuatu yang lebih mengerikan? Bisikan dia di dalam terus terngiang di kepalanya. Malamnya, Ratna datang dengan wajah pucat. Siti, aku dengar sesuatu dari Ibu Ani, si perawat tua itu. Dia mabuk di warung dan cerita-cerita. Cerita apa? Dia bilang, malam Indirasari hilang, ada suara jeritan dari ruang bersalin. Tapi saat orang datang, ruangan kosong. Hanya ada bau amis darah dan cairan ketuban di lantai. Dan lemari besi itu dikunci rapat-rapat oleh Dokter Budi sendiri. Esok harinya, dia bilang Indirasari cuti mendadak. Tapi Ibu Ani lihat sendiri, di tempat sampah medis, ada perban dan kapas berdarah banyak. Bukan darah biasa, tapi darah persalinan. Informasi itu menguatkan kecurigaan Siti. Indirasari mungkin melahirkan di ruang bersalin itu malam itu. Tapi lalu apa yang terjadi? Apakah dia meninggal karena komplikasi persalinan? Lalu jenazahnya dibuang? Atau ada yang lebih kejam? Ahmad, yang semakin nekat, punya ide berbahaya. Kita harus membuka lemari itu. Aku punya kenalan yang bisa membobol kunci. Itu gila, Ahmad. Itu merusak properti pemerintah. Lebih gila membiarkan pembunuh Indi bebas dan anak kami hilang begitu saja, bantah Ahmad. Matanya berkaca-kaca. Akhirnya, dengan berat hati, Siti setuju. Mereka merencanakan aksi itu pada akhir pekan, saat puskesmas sepi dan hanya ada satu satpam jaga. Ratna akan berjaga di luar sebagai pengintai. Malam yang ditentukan tiba, gerimis tipis membasahi desa kelam, menambah suasana suram. Ahmad dan seorang temannya yang ahli membobol kunci menyusup masuk melalui jendela gudang yang rusak. Siti dan Ratna menunggu di luar, jantung berdebar kencang. Prosesnya ternyata sulit. Lemari besi itu tua tapi kokoh. Butuh waktu hampir 1 jam sebelum akhirnya terdengar bunyi klik yang memecah kesunyian. Dengan napas tertahan, Ahmad membuka pintu lemari besi. Senter mereka menyorot ke dalam. Isinya bukan dokumen, bukan uang, bukan barang berharga. Di dalam lemari besi yang dingin dan berbau karat itu, tergantung rapi beberapa set pakaian wanita, seragam bidan, baju kasual, bahkan sebuah gaun hamil yang Siti kenal dari foto Indirasari. Di rak bawah, ada beberapa album foto, surat-surat, dan kotak perhiasan sederhana. Seolah semua kenangan Indirasari dikumpulkan dan dikurung di sini. Tapi yang membuat darah mereka membeku adalah apa yang ada di lantai lemari, sebuah koper bayi kecil berwarna merah muda, sudah usang. Dengan tangan gemetar, Ahmad membukanya. Di dalamnya, tertata rapi pakaian bayi baru lahir, popok kain, dan sebuah boneka beruang kecil. Di bagian bawah koper, terselip selembar kertas. Ahmad mengambilnya. Tulisan di kertas itu sudah memudar, tapi masih terbaca untuk calon bayiku. Mama akan selalu menjagamu, Indi. Air mata Ahmad menetes. Ini bukti bahwa Indirasari merencanakan kepergiannya dengan bayi itu. Tapi di mana bayinya sekarang? Dan mengapa barang-barang ini dikurung di sini? Saat mereka memeriksa lebih detail, Siti menemukan sesuatu yang aneh di balik tumpukan pakaian. Sebuah bintik noda berwarna coklat kehitaman di dinding belakang lemari. Saat disentuh, ternyata itu bukan noda cat atau karat. Teksturnya berbeda, seperti tanah. Ahmad mendorong dinding lemari itu. Rupanya ada panel kayu tipis yang bisa dilepas. Dengan hati-hati, mereka melepas panel itu.
Dan di balik panel itulah mereka menemukan horor sebenarnya. Sebuah rongga kecil, kira-kira seukuran laci. Dan di dalam rongga itu, terbungkus kain mori putih yang sudah kusam, terdapat sebuah kotak kecil dari kayu. Ahmad membukanya. Isinya membuat mereka berdua hampir pingsan. Sebuah kantong plastik klip berisi seikat rambut hitam panjang yang masih terikat pita. Sebuah gelang nama bidan dengan tulisan Indirasari. Dan yang paling mengerikan, sebuah foto USG janin yang sudah menguning. Di bagian belakang foto, tertulis dengan tulisan tangan yang gemetar, "Anakku. Maafkan Mama, mereka tidak menginginkanmu hidup." Siti memegangi mulutnya untuk menahan muntah. Pesan itu jelas, bayi Indirasari tidak direncanakan untuk hidup. Tapi apakah dia dibunuh? Atau, tiba-tiba, senter mereka padam. Suara langkah berat terdengar mendekat dari lorong. Ratna di luar memberi kode bahaya dengan senter cepat 3 kali. "Cepat, tutup," bisik Siti panik. Mereka berusaha memasang kembali panel kayu dan menutup lemari besi secepat mungkin, lalu menyelinap keluar dari ruang bersalin melalui jendela kecil di kamar mandi dalam, persis saat pintu utama ruangan terbuka dan sorot senter besar menyapu ruangan kosong. Mereka berhasil lolos, tapi bukti yang mereka bawa, foto USG dan catatan itu, telah mengubah segalanya. Ini bukan lagi sekadar kisah hantu penasaran. Ini adalah kisah pembunuhan berencana. Bayi Indirasari mungkin telah menjadi korban, dan arwahnya, bersama arwah ibunya, mungkin sedang mencari keadilan. Namun, siapa mereka yang dimaksud dalam catatan itu? Dokter Budi, Sarah, atau ada pihak lain yang terlibat? Siti kini menyadari, bahaya yang mengancamnya bukan hanya dari dunia gaib, tapi dari orang-orang hidup yang akan melakukan apa saja untuk menjaga rahasia mengerikan mereka tetap terkubur di balik lemari besi puskesmas berdarah. Keesokan harinya, suasana di puskesmas berdarah berubah menjadi sangat menegangkan. Dokter Budi mengadakan rapat dadakan untuk semua staf. Wajahnya kaku, matanya berapi-api. "Ada upaya perusakan dan pencurian di fasilitas kita tadi malam." Pengumumannya dingin dan penuh ancaman. "Saya peringatkan, siapapun yang terlibat atau mengetahui sesuatu, lebih baik segera melapor. Jika tidak, konsekuensinya akan berat." Tatapannya menyapu ruangan, berhenti sejenak lebih lama pada Siti dan Ratna. Siti berusaha tetap tenang, tapi telapak tangannya berkeringat dingin. Ahmad dan temannya sudah pergi meninggalkan desa untuk sementara, menyembunyikan bukti-bukti yang mereka temukan. Setelah rapat, Siti dipanggil ke ruangan Dokter Budi sendirian. Pintu ditutup rapat. "Bidan Siti," Dokter Budi mulai, kali ini dengan nada lebih lunak namun tetap menusuk. "Kau bidan muda berbakat, masa depan cerah menantimu. Jangan nodai itu dengan imajinasi dan cerita-cerita tak berdasar." "Saya tidak mengerti maksud dokter," jawab Siti, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. "Kau mengerti." Dokter Budi berdiri, mendekati jendela. "Aku tahu kau berteman dengan si Ahmad. Dia orang luar, tidak mengerti keadaan di sini. Kematian Indirasari, itu hal yang menyedihkan. Dia depresi, kehilangan akal sehat setelah melahirkan. Kadang, wanita tidak kuat dengan perubahan hormon. Itu tragis, tapi itu kenyataan." "Lalu di mana bayinya?" tanya Siti lagi, memberanikan diri. Dokter Budi menoleh, matanya menyipit. "Bayinya tidak selamat, lahir prematur. Itu yang memperparah depresinya." Jawabannya terdengar seperti naskah yang sudah dilatih. "Tapi ada foto USG. Ada catatan." "Apa?" Dokter Budi memotong, suaranya meninggi. "Kau menemukan apa?" Siti menyadari ia hampir terjebak. "Saya hanya bertanya berdasarkan desas-desus warga." Dokter Budi mendekat, menatapnya dari dekat. "Desas-desus bisa berbahaya, Bidan Siti. Bisa merusak reputasi, karir, bahkan nyawa. Lebih baik kau fokus pada pekerjaanmu. Urus persalinan, urus bayi-bayi yang hidup. Lupakan yang sudah mati." Peringatan itu jelas. Siti keluar dari ruangan dengan perasaan campur aduk.
takut, marah, dan semakin yakin bahwa Dokter Budi menyembunyikan sesuatu yang besar. Di hari yang sama, Siti mendapat kunjungan tak terduga. Seorang wanita tua dari ujung desa datang, mengaku sebagai bibinya Marni, pembantu rumah tangga almarhum Bidan Indirasari. Wajahnya penuh kerut, matanya merah. "Bidan, tolong saya," bisiknya, menggandeng lengan Siti. "Keponakan saya, Marni, dia hilang." "Marni, pembantu Bidan Indirasari?" Ibu tua itu mengangguk, air matanya meleleh. Sejak Nyonya Indirasari meninggal, dia jadi lain. Sering ketakutan, bicara sendiri. Dia bilang, dia tahu sesuatu yang bahaya. Kemarin dia bilang mau membersihkan sesuatu yang belum selesai. Lalu pergi dan tidak pulang. "Membersihkan sesuatu?" tanya Siti, hati berdebar. Dia tidak bilang jelas, tapi dia sering menggumam tentang dendam dan bayi malang. Dan tentang Nyonya Sarah. Sarah, nama itu kembali muncul. Siti teringat pada kejadian di gudang, histeria Sarah tentang bayi yang bukan miliknya. Apakah Marni, pembantu yang setia pada Indirasari, mengetahui sesuatu tentang bayi itu? Atau bahkan, menyaksikan sesuatu pada malam Indirasari menghilang? Siti berjanji akan membantu mencari. Ia menyadari Marni bisa menjadi kunci penting. Pembantu rumah tangga sering tahu rahasia yang tak terucapkan. Pencariannya membawanya ke rumah kontrakan sederhana tempat Marni tinggal. Rumah itu kosong, tapi tidak terkunci. Siti memberanikan diri masuk. Ruangan berantakan, seperti ditinggalkan dalam keadaan tergesa-gesa. Di atas meja kecil, ada sebuah buku catatan harian terbuka. Siti membacanya. Catatan Marni penuh dengan ketakutan. Ia menulis tentang dokter yang jahat dan nyonya yang dingin. Ia menulis tentang malam ketika Indirasari melahirkan di puskesmas, dengan hanya ditemani Marni dan seorang dukun beranak desa yang sudah disuap untuk diam. Ia menulis tentang tangisan bayi pertama yang sehat dan senyum bahagia Indirasari. Lalu, tentang kedatangan Dokter Budi dan Sarah yang tiba-tiba. Suara beradu, jeritan, dan kemudian keheningan yang mencekam. Entri terakhir, ditulis dengan tulisan yang hampir tak terbaca karena gemetar, berbunyi, "Aku tidak bisa diam lagi. Aku harus membereskan ini. Untuk Nyonya Indi, untuk bayi malang itu, aku akan temui Nyonya Sarah. Aku akan buat dia mengaku." Atau, catatan itu terputus. Siti merasakan dingin menyusuri tulang belakangnya. Marni pergi menghadapi Sarah. Itu berbahaya. Ia harus menemui Sarah, atau setidaknya memastikan Marni aman. Dengan niat itu, Siti pergi ke rumah Dokter Budi di bukit. Namun, saat ia mendekat, ia melihat keramaian yang tidak biasa. Beberapa mobil polisi dan ambulans terparkir di halaman. Suara jeritan histeris seorang wanita memecah kesunyian. Siti berlari mendekat. Di teras rumah, beberapa polisi sedang berusaha menenangkan Sarah yang sedang berteriak-teriak tak karuan. Pakaiannya berlumuran noda merah tua. Di sampingnya, terbaring di atas tandu yang ditutupi kain putih, adalah sosok dengan bentuk tubuh manusia. "Dia gila, dia membunuhnya," teriak Sarah, menunjuk ke arah seorang wanita yang sedang diborgol polisi. Wanita itu adalah Marni. Wajahnya kosong, bajunya juga penuh noda merah. Di tangannya yang masih terkepal, tergenggam erat sebuah pisau dapur yang berlumuran darah. Siti membeku. Adegan di depannya seperti mimpi buruk. Polisi mengangkat tandu. Saat mereka melewatinya, angin menyingkap kain penutup sebentar. Siti melihat wajah Dokter Budi Santoso yang pucat dan tak bernyawa, matanya terbuka lebar penuh ketakutan. Di lehernya, terlihat luka sayatan yang dalam. Marni telah membunuh Dokter Budi. Tapi mengapa? Apa yang terjadi di dalam rumah itu? Dan di mana bayi yang selama ini dirawat Sarah? Polisi membawa Marni yang masih terdiam dan Sarah yang histeris. Siti melihat ke arah jendela kamar atas. Di balik tirai, ia melihat sebuah wajah kecil menatap keluar. Seorang balita dengan mata besar dan kosong.
Itu pasti bayi hasil perselingkuhan Indirasari dan Budi. Anak yang kini menjadi yatim piatu, dikurung dalam rumah yang dipenuhi darah dan kebencian. Kekacauan pun melanda desa Kelam. Berita pembunuhan oleh pembantu menyebar seperti api. Namun, Siti tahu cerita sebenarnya jauh lebih rumit. Marni membunuh Dr. Budi, bukan Sarah. Mengapa? Apakah karena Dr. Budi dianggap pengkhianat yang menyebabkan kematian Indirasari? Atau ada alasan lain? Di balik teror hantu dan misteri kematian, kini terbuka tabir kekerasan nyata yang lebih mengerikan. Dendam yang dipendam terlalu lama akhirnya meledak, menyeret semua orang ke dalam pusaran darah. Dan Siti, dengan pengetahuan yang ia kumpulkan, merasa seperti orang berikutnya yang mungkin menjadi target, baik dari dunia arwah yang belum tenang, maupun dari orang-orang hidup yang masih menyimpan rahasia mematikan di balik topeng kewarasan mereka. Pertanyaan besarnya tetap, siapa sebenarnya yang membunuh bidan Indirasari? Dan di mana jenazahnya? Misteri puskesmas berdarah belum berakhir, malah memasuki babak yang lebih berdarah dan gelap. Rumah sakit jiwa di kota kabupaten terasa seperti penjara lain bagi Marni. Siti, dengan menggunakan statusnya sebagai tenaga kesehatan, berhasil mendapatkan izin untuk menjenguknya, didampingi seorang perawat dan polisi yang berjaga. Marni duduk terpaku di ruangan konsultasi yang steril. Wajahnya yang dulu ramah kini kosong, matanya menatap ke kejauhan. Rambutnya yang sudah beruban terlihat kusut. Tangan-tangannya, yang dulu terampil memijat ibu hamil, kini terikat longgar di pangkuannya. Marni, saya bidan Siti. Saya teman bidan Indirasari, ucap Siti pelan. Nama, Indirasari, seolah menyentuh saklar di dalam diri Marni. Matanya berkedip, lalu perlahan-lahan berfokus pada Siti. Bibirnya bergetar. Bidan, Indi, gumamnya. Dia, baik, tidak pantas, tidak pantas. Tidak pantas apa, Marni? Tanya Siti lembut. Air mata mulai mengalir di pipi Marni yang keriput. Tidak pantas diperlakukan seperti itu. Oleh mereka, oleh suami istri iblis itu. Kata-katanya mulai meluap, seperti bendungan yang jebol. Dengan terbata-bata, di antara isak tangis dan hentakan napas, Marni menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada malam naas itu. Malam itu, Nyonya Indi mau melahirkan. Dia takut, minta tolong saya. Dokter Budi janji akan datang, tapi malah bawa istrinya, Nyonya Sarah. Marni menggigil. Nyonya Sarah marah-marah. Bilang Nyonya Indi perusak rumah tangga. Nyonya Indi nangis, minta maaf, minta biarkan bayinya hidup. Siti mendengarkan dengan hati berdebar. Lalu, bayi lahir, laki-laki, sehat. Nyonya Indi senang, peluk bayinya. Tapi Nyonya Sarah, dia ambil bayi itu dari pelukan Nyonya Indi. Marni menutup wajahnya. Dia bilang, anak hasil zina tidak berhak hidup. Aku yang akan tentukan nasibnya. Apa yang terjadi pada bayi itu? Desak Siti. Dokter Budi diam saja, cuma lihat, Nyonya Sarah bawa bayi itu ke ruang lain. Saya ikut, lihat dia. Marni terisak. Dia taruh bayi di baskom, air dingin, lalu, dia tutup mulut dan hidung bayi itu sampai biru. Siti merasa mau pingsan. Kekejaman yang tak terbayangkan. Saya jerit. Tapi Dokter Budi pegang saya, ancam bunuh saya kalau berisik. Nyonya Indi dengar tangisan bayinya terakhir kali. Dia lari ke ruangan itu, lihat bayinya sudah tidak bergerak. Air mata Marni mengalir deras. Dia jerit panjang, lalu jatuh pingsan. Lalu, apa yang terjadi pada bidan Indirasari? Marni mengangkat wajahnya, matanya penuh horor. Saat Nyonya Indi sadar, dia marah besar, seperti orang gila. Dia serang Nyonya Sarah, rebut mayat bayinya. Terjadi perebutan. Dokter Budi coba pisahkan. Tapi apa, Marni? Tapi Nyonya Sarah, dia ambil gunting bedah dari meja, dan Marni tidak bisa melanjutkan, tubuhnya menggigil tak terkendali. Dia tusuk bidan Indirasari, tebak Siti, suaranya bergetar. Marni mengangguk pelan, isaknya makin keras.
Di leher, darahnya muncrat. Nyonya Indi jatuh, mati di pelukan mayat bayinya. Ruang konsultasi terasa membeku. Perawat yang mendampingi terlihat pucat. Polisi yang berjaga mencatat dengan serius. Lalu jenazahnya? Di mana jenazah bidan Indirasari dan bayinya? Tanya Siti, menahan mual. Dokter Budi, dia panik. Tapi dia dokter. Dia bersihkan semuanya. Mayat bayi, dia bungkus. Saya tidak tahu dibawa kemana. Tapi mayat Nyonya Indi, Marni menatap kosong. Dia bilang akan urus. Saya disuruh pulang. Dikasih uang banyak, diancam mati kalau bocor. Siti kini memahami. Dokter Budi, untuk menutupi kejahatan istrinya dan melindungi reputasinya sendiri, mungkin membuang atau bahkan mengubur jenazah Indirasari di suatu tempat. Mungkin di dalam area puskesmas berdarah yang luas. Itu sebabnya arwahnya tidak bisa tenang, bergentayangan di tempat dia dibunuh dan anaknya diambil. Kenapa baru sekarang kamu bicara, Marni? Kenapa tidak ke polisi dulu? Saya takut, teriak Marni. Mereka punya kuasa, saya cuma pembantu, tapi saya tidak bisa lupa. Setiap malam saya lihat wajah Nyonya Indi dan bayinya. Saya dengar tangisan bayi. Saya jadi gila, pelan-pelan. Lalu, dengan suara lirih penuh penyesalan, Marni menceritakan motivasi pembunuhannya terhadap Dokter Budi. Saya cari Nyonya Sarah, mau buat dia mengaku. Tapi yang saya temui Dokter Budi, dia bilang semuanya sudah selesai. Bilang saya harusnya bersyukur dapat uang. Bilang Nyonya Indi dan bayinya sampah yang harus dibuang. Mata Marni membara. Saya lihat pisau di meja dapur. Dan semuanya jadi merah. Saya ingin dia merasakan sakit yang dirasakan Nyonya Indi. Pengakuan Marni itu lengkap dan mengerikan. Rantai kejahatan terbuka, perselingkuhan, pembunuhan bayi, pembunuhan Indirasari, dan akhirnya pembunuhan balasan terhadap Dokter Budi. Sarah, si istri yang cemburu buta, adalah dalang utama pembunuhan bayi dan Indirasari. Namun, masih ada satu misteri, di mana jenazah Indirasari? Dan yang lebih penting, apa yang terjadi pada bayi yang dikatakan Sarah asuh? Anak yang dilihat Siti di jendela itu. Siti melaporkan pengakuan Marni kepada polisi yang menangani kasus. Investigasi baru dibuka. Sarah, yang awalnya hanya dianggap sebagai saksi dan korban trauma, kini menjadi tersangka utama. Namun, ketika polisi mendatangi rumahnya untuk pemeriksaan lebih lanjut, mereka menemui kejutan lain. Rumah itu kosong. Sarah dan bayi itu telah menghilang tanpa jejak. Sarah dan bayi itu lenyap bagai ditelan bumi. Pencarian polisi terhadap mereka dan jenazah Indirasari menemui jalan buntu. Desa Kelam semakin diliputi ketakutan dan gosip liar. Banyak warga yang mengaku melihat penampakan bidan Indirasari semakin sering, bahkan di siang bolong. Sosok wanita hamil dengan gaun berlumuran darah itu dikatakan muncul di dekat sumur tua di belakang puskesmas berdarah, atau berdiri di depan rumah dinas Siti, menatap kosong ke jendela. Siti sendiri merasa teror itu semakin mendekat. Malam-malam di rumah dinasnya kini tidak hanya dihantui suara, tetapi juga penampakan yang lebih jelas. Kadang ia terbangun dan melihat sosok itu berdiri di ujung ranjangnya, atau duduk di kursi dekat jendela, menatapnya dengan mata yang memohon sekaligus menyalahkan. Pesan yang sama terus terngiang di kepalanya, "Anakku, di mana?" Ahmad, yang kembali setelah mengetahui pengakuan Marni, kini lebih fokus pada satu hal, menemukan jenazah tunangannya untuk diberi pemakaman yang layak. Ia yakin jenazah Indirasari masih ada di sekitar puskesmas berdarah, mengingat Dokter Budi tidak mungkin membawa jenazah keluar jauh-jauh pada malam itu dengan risiko ketahuan. Dia pasti menyembunyikannya di sini, di suatu tempat yang tidak terduga, kata Ahmad suatu sore saat mereka berdua duduk di ruang kerja Siti yang sudah terasa seperti sangkar. Tapi di mana? Puskesmas ini sudah diperiksa polisi, jawab Siti. Tidak semuanya, bisik Ahmad. Kamu ingat sumur tua di belakang? Yang sering disebut-sebut warga sebagai tempat penampakan? Sumur tua itu sudah tidak dipakai sejak bertahun-tahun,
ditutup dengan papan dan ditumbuhi semak belukar. Warga menghindarinya karena banyak cerita mistis tentang sumur itu. Dengan bantuan beberapa pemuda desa yang penasaran dan sedikit nekat, Ahmad dan Siti memutuskan untuk menyelidiki sumur itu. Mereka membawa senter kuat, tali, dan peralatan sederhana. Saat papan penutup sumur dibuka, bau anyir dan lembab langsung menyergap. Sinar senter menembus kegelapan. Sumur itu dalam, dan air di dasarnya tampak hitam pekat. "Aku akan turun," kata Ahmad dengan tegas. "Ini berbahaya, Ahmad. Aku harus tahu." Untuk Indi, dengan tali diikatkan di tubuhnya, Ahmad perlahan-lahan diturunkan ke dalam sumur. Siti dan yang lain menahan napas. Setelah beberapa meter, teriakan Ahmad terdengar dari bawah. "Ada sesuatu di sini." Di dinding sumur, ada ceruk. Dengan susah payah, Ahmad menginvestigasi ceruk itu. Dan yang ditemukannya membuatnya menjerit horor. Bukan jenazah utuh, tapi tulang belulang manusia yang sudah berserakan, terbungkus karung goni yang sudah lapuk. Di antara tulang-tulang itu, terdapat sisa-sisa pakaian yang masih bisa dikenali, seragam bidan yang lusuh, dan sebuah gelang nama yang sudah berkarat tapi masih terbaca, Indirasari. Jenazah Indirasari telah ditemukan, dibuang seperti sampah di sumur tua, mungkin dengan harapan tidak akan pernah ditemukan. Pengangkatan tulang belulang itu dilakukan dengan proses yang mengharukan dan mencekam. Warga yang berkumpul menyaksikan dengan wajah ngeri dan sedih. Doa dipanjatkan. Ahmad menangis tak terbendung di pinggir sumur. Namun, penemuan jenazah Indirasari justru memicu teror yang lebih besar. Malam setelah pengangkatan, puskesmas berdarah menjadi hidup. Lampu-lampu berkedip sendiri, suara tangisan bayi dan jeritan wanita menggema di lorong-lorong kosong, peralatan medis berjatuhan tanpa sebab. Bahkan beberapa staf yang berjaga malam melaporkan melihat sosok wanita berjalan dengan perut berlumuran darah di atap puskesmas. Siti merasa ini adalah bentuk kemarahan arwah Indirasari yang belum sepenuhnya tenang. Mungkin karena pembunuhnya, Sarah, masih bebas. Atau karena anaknya masih belum ditemukan. Pencarian kemudian difokuskan pada Sarah dan bayi yang diculiknya. Polisi menyebar foto Sarah dan anak tersebut. Beberapa hari kemudian, ada laporan dari desa tetangga tentang seorang wanita dengan bayi yang bertingkah aneh, menginap di pondok tua di pinggir hutan. Tim polisi, bersama Siti dan Ahmad, yang bersikuku ikut mendatangi pondok itu. Pondok itu sepi, tapi ada tanda-tanda kehidupan baru, bungkus makanan, popok bekas. Saat mereka mendekat, terdengar suara seorang wanita menyanyikan lagu Nina Bobo dengan nada sumbang dari dalam. Itu suara Sarah. Dengan hati-hati, polisi mengitari pondok. Siti mengintip dari jendela yang pecah. Di dalam cahaya redup lilin, Sarah duduk di lantai, mengayun-ayukan seorang balita lelap di pelukannya. Wajahnya kotor, rambutnya acak-acakan, tapi ekspresinya kosong. Dia terus menyanyi, seolah tidak menyadari kehadiran orang di luar. "Sarah, ini polisi!" Keluar dengan tangan di atas, teriak seorang polisi. Sarah tidak bereaksi. Dia hanya terus mengayun bayi itu, menatap kosong ke depan. "Sarah, serahkan anak itu," kata seorang polisi wanita dengan suara lembut. Tiba-tiba, ekspresi Sarah berubah drastis. Wajahnya merengut, matanya membelalak penuh kebencian. "Ini bukan anakku, ini anak setan." "Anak perempuan jalang itu," teriaknya, memeluk bayi itu lebih erat hingga bayi itu terbangun dan menangis. "Sarah, tenang, itu bukan anakmu, itu anak bidan Indirasari," sergah Ahmad, tidak tahan lagi. Nama Indirasari seperti menyulut api di dalam diri Sarah. Dia berdiri dengan cepat, masih memeluk bayi yang kini menangis kencang. "Indirasari, dia yang merebut suamiku, dia yang menghancurkan hidupku. Anak ini adalah buah dosanya. Aku harus menyucikannya," teriaknya histeris. Dengan gerakan cepat, Sarah mengambil sebuah botol dari lantai, botol berisi cairan bening yang bau menyengat. Alkohol murni, atau sesuatu yang lebih berbahaya?
Jangan, teriak Siti. Tapi terlambat. Sarah sudah menyiramkan cairan itu ke tubuhnya sendiri dan bayi yang masih dipeluknya erat. Lalu, dengan tangannya yang lain, dia mengambil korek api dari saku. Api akan menyucikan dosa-dosa, jeritnya, dan menggesek korek api. Kobaran api menyala dengan cepat, menjilat tubuh Sarah dan bayi yang masih dipeluknya erat. Jeritan histeri Sarah memecah udara, bercampur dengan tangisan panik bayi. Air, cari air, teriak komandan polisi. Kekacauan terjadi. Beberapa polisi berusaha mendekat, tetapi api terlalu besar. Ahmad, tanpa pikir panjang, merobek jas hujan yang tergantung di pintu dan menerjang masuk ke dalam kobaran api, berusaha merebut bayi dari pelukan Sarah yang sudah menjadi suluh manusia. Siti menjerit melihat Ahmad menghilang di balik asap dan api. Suara jeritan Sarah tiba-tiba terhenti, digantikan oleh suara ledakan kecil, mungkin dari botol bahan kimia lainnya di dalam pondok. Polisi berhasil membawa Ahmad keluar. Tubuhnya terbakar sebagian, tapi di tangannya yang terluka, ia berhasil menggenggam erat tubuh kecil bayi itu, yang selamat karena terlindungi oleh badan Ahmad dan jas hujan basah yang dililitkannya. Sarah tewas di tempat, terbakar abis bersama kebencian dan kegilaannya. Bayi itu, meski mengalami luka bakar ringan dan shock, berhasil diselamatkan berkat keberanian Ahmad yang nekat. Puskesmas berdarah akhirnya ditutup untuk sementara. Investigasi polisi menyimpulkan rangkaian kejadian yang mengerikan. Perselingkuhan Dr. Budi dan Indira Sari berujung pada kehamilan. Sarah, istri yang sakit hati, meracuni pikirannya dengan kebencian hingga melakukan pembunuhan bayi dan Indira Sari dengan bantuan diam-diam suaminya yang ingin menutupi aib. Dr. Budi membuang jenazah Indira Sari. Marni, pembantu yang mengetahui segalanya dan hidup dalam trauma, akhirnya membunuh Dr. Budi sebagai balas dendam. Sarah, yang sudah kehilangan akal sehat, kabur dengan bayi korban yang akhirnya diselamatkan. Semua pelaku telah mendapatkan akibatnya. Sarah tewas, Dr. Budi tewas dibunuh Marni, dan Marni sendiri harus menjalani hukuman penjara seumur hidup di rumah sakit jiwa karena dianggap tidak waras saat melakukan pembunuhan. Ahmad, setelah pulih dari luka bakar, memutuskan untuk mengadopsi bayi laki-laki yang selamat itu, anak kandung Indira Sari yang sempat diasuh dalam kebencian oleh Sarah. Dia memberinya nama Harapan, sebagai simbol baru setelah semua tragedi. Siti, setelah semua kejadian, memutuskan untuk pindah tugas. Pengalaman di puskesmas berdarah telah mengubahnya selamanya. Sebelum pergi, ia mengunjungi puskesmas itu untuk terakhir kali. Bangunan itu kini terlihat lebih suram dan angker dari sebelumnya, ditutupi papan dan segel polisi. Di malam terakhirnya di rumah dinas, Siti mengemas barang-barangnya. Hatinya berat, tapi juga lega bahwa kebenaran telah terungkap, meski dengan harga yang sangat mahal, nyawa dan jiwa yang terenggut. Saat tengah malam, saat ia hendak mematikan lampu untuk terakhir kali, ia merasakan hawa dingin yang familiar menyusup ke kamarnya. Dia membalikkan badan. Di sudut ruangan, berdiri sosok wanita dengan gaun longgar. Tapi kali ini, berbeda. Wajahnya tidak lagi pucat dan penuh kesedihan. Ekspresinya lebih tenang, dan yang paling mencolok, di perutnya yang sebelumnya buncit dan berlumuran darah, kini rata. Di sampingnya, berdiri sosok kecil samar-samar, seperti bayangan seorang anak kecil yang memegang tangannya. Siti tidak merasa takut, dia hanya bisa menatap. Sosok wanita itu, Indira Sari, tersenyum lemah, lalu mengangguk perlahan, seolah mengucapkan terima kasih. Lalu, bersama sosok kecil di sampingnya, dia berbalik dan perlahan-lahan memudar, menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan hanya aroma melati yang samar-samar sebelum akhirnya hilang sama sekali. Keesokan harinya, Siti meninggalkan desa kelam dengan hati yang lebih tenang. Ia mendengar kabar bahwa jenazah Indira Sari akhirnya dikremasi, dan abunya dibawa pulang oleh Ahmad ke kampung halamannya untuk disemayamkan di sana bersama leluhurnya. Bayi, Harapan, akan dibesarkan dengan penuh cinta,
sebagai pengganti semua kebencian yang pernah mengelilingi kelahirannya. Puskesmas berdarah tetap berdiri, tapi tak lagi beroperasi. Warga setempat menghindarinya, percaya bahwa arwah-arwah yang bergentayangan di sana belum sepenuhnya pergi. Kadang, pada malam-malam tertentu, orang masih melaporkan melihat cahaya redup dari jendelanya, atau mendengar suara tangisan bayi yang jauh. Tapi tidak ada lagi penampakan wanita hamil berdarah. Kisah kutukan puskesmas berdarah mungkin telah menemui akhir hukumannya bagi para pelaku. Namun, bagi warga desa Kelam, bangunan itu tetap menjadi monumen bisu tentang betapa gelapnya hati manusia bisa menjadi, dan bagaimana dendam serta dosa yang tak terampuni dapat melahirkan teror yang bergentayangan jauh melampaui kematian. Sebuah pengingat abadi bahwa di balik tembok putih fasilitas kesehatan yang seharusnya menyembuhkan, pernah tersimpan rahasia paling kelam, nyawa melayang demi perselingkuhan terlarang, dan sebuah kutukan yang lahir dari darah dan air mata. Dan Siti Aisyah, meski telah pergi, akan selalu membawa dalam ingatannya pelajaran berharga, bahwa terkadang, hantu yang paling menakutkan bukanlah yang berasal dari alam kubur, melainkan dari kegelapan hati manusia yang masih hidup. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para pendengar setia Kisah Misteri di Shyflash Channel, serta para pembaca budiman di shyflash.com yang telah menyimak hingga akhir. Kisah nyata dari puskesmas berdarah ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap misteri, seringkali terdapat kisah duka yang mendalam dari manusia. Jangan lupa untuk terus memberikan dukungan Anda kepada kami dengan menekan tombol like, menulis komentar di kolom yang tersedia, dan membagikan kisah ini kepada teman-teman Anda. Setiap dukungan Anda sangat berarti untuk kami agar terus bisa menghadirkan kisah-kisah mendalam dari berbagai penjuru. Sampai jumpa lagi di episode Kisah Misteri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.